Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan memaparkan sedikit penjelasan mengenai HyperSQL. Untuk anggotanya di sini ada Hilman Suhendar dengan NIM 12070500047. Ada Ilham Rizky Agustin 12070500047, dan juga ada Lahuri Ghafarana Rohman dengan NIM 12070500047. Untuk table of content-nya, yaitu untuk pembagian materinya di sini ada yang pertama ada sejarah dan pengertian dari HyperSQL yang akan dijelaskan oleh saudara Lahuri. Kemudian yang kedua ada running dan using HyperSQL yang akan dijelaskan oleh saudara Hilman Suhendar. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari HyperSQL yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, langsung saja untuk yang materi pertama, sejarah dan penjelasan HyperSQL akan dijelaskan oleh saudara Lahuri. Padanya dipersilakan. Baik, terima kasih buat saudara Ilham Rizky Agustin. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan penjelasannya HyperSQL. Ke slide berikutnya kan. Nah, di sini ada pengertian dan sejarah HyperSQL. HSQLDB adalah sistem manajemen basis data relasional yang ditulis dalam Java. Ini memiliki driver JDBC dalam mendukung sebagian besar standar SQL 92, SQL 2008, SQL 2011, dan 2016. Ini menawarkan mesin database kecil yang cepat menawarkan tabel dalam memori dan berbasis disk. Tersedia dalam mode tertanam dan server. Ke slide berikutnya. Sejarah HyperSQL. HyperSQL dikembangkan dan diterbitkan oleh The HSQL Development Group. Grup ini dibentuk pada tahun 2001 dan telah dirilis beberapa versi utama dan database selama bertahun-tahun. Versi 2.0 dirilis pada tahun 2010. Dengan mesin ini traksional baru diimplementasikan ZDBC. Mesin telah dikembangkan lebih jauh dalam versi 2.7.0. Unduhan langsung dari SourceForge melebihi 2 juta kopi, dengan ratusan juta kopi distribusikan sebagai bagian dari paket perangkat lunak lainnya. Mungkin sekian dari saya. Silakan materi selanjutnya. Baik, terima kasih kepada saudara Lahuri yang telah memaparkan materi mengenai sejarah dan pengertian dari HyperSQL. Untuk materi selanjutnya yaitu running dan install HyperSQL yang akan dipaparkan oleh saudara Hilman Suhendar. Kepadanya dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Oke, lanjut kita akan membahas tentang running dan install instalasi dari HyperSQL ini. Go di next. Langkah pertama dalam HyperSQL adalah mendownload terlebih dahulu di website, dan setelah file di-download, lanjut mengekstrak file tersebut. Karena di saat kita mendownload, maka file tersebut dalam bentuk RAR ya, atau terkompres. Lanjut. Nah, connecting HyperSQL sendiri, yang pertama untuk melakukan koneksi ke database HyperSQL, kita harus mengarahkan CMD, atau kita membuka CMD terlebih dahulu, lalu mengarahkan ke direktori yang berisi file hsqldb.jar yang biasanya ada di folder lib, library. Lalu selanjutnya kita ketikkan kode java -cp hsqldb.jar spasi org.hsqldb.server spasi database
dan database nama kalian atau yang akan dibuka nantinya. Maka akan tampil hasil seperti di bawah jika koneksi tersebut berhasil. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu kita memasukkan kode di CMD Java -jar spasi hsqldb.jar. Nah, maka akan muncul sebuah aplikasi Java yang seperti tampilan di bawah ini ya. Lalu kita mengubah tipenya yang asalnya HSQL Database Engine in Memory menjadi HSQL Database Engine Server. Setelah itu langsung klik OK. Dan aplikasi HyperSQL pun bisa langsung kita gunakan. Next. Nah, setelah kita menjalankan HyperSQL ini, maka kita bisa melakukan query seperti SQL lainnya atau bahasa SQL lainnya seperti MariaDB dan lain sebagainya. Kita bisa langsung create table seperti yang sebelah kiri, create table message dengan tipenya text, namanya text dengan tipe isiannya varchar, variable atau karakter sebanyak 80. Nah, setelah berhasil, maka di situ kan di bawahnya ada tulisan update count. Kalau berhasil biasanya jadi nambahkan. Dan untuk mengeksekusi kita bisa klik execute SQL ataupun dengan menekan tombol Ctrl Enter bersamaan. Lalu pas waktu insert, kita juga bisa menginsert data yaitu dengan cara sama dengan SQL lainnya, insert into message. Kita tulis juga tabelnya, nama tabelnya text dan values-nya atau isian dari apa yang kita inginkan tersebut. Seperti dicontoh di another message, sebelumnya teksnya masih kosong. Kalau kita klik Ctrl Enter, maka akan mengupdate ini database tersebut. Oke, next. Nah, update digunakan untuk mengubah nilai yang ada pada tabel. Nah, tadi kan kita udah masukin, udah insert. Nah, maka akan muncul seperti di bawah di contoh sebelah kiri di bawah ada teksnya. This is the another message. Nah, jika update kita bisa untuk mengubah isi pesan tersebut, kita bisa menggunakan perintah update message set text sama dengan speed change untuk membedakan teks sebelumnya dan teks selanjutnya. Nah, untuk menampilkan seperti biasa SQL lainnya juga, kita menggunakan select bintang from message, maka akan tampil seperti yang sudah setelah kita rubah isi dari teks tersebut. Speed change. Oke, lanjut. Nah, yang selanjutnya kita juga bisa delete di SQL ini dengan kode delete from message. Maka kita akan menghapus semua apa yang di dalam table message. Maka table message akan kosong seperti awal, belum diisi apa-apa. Lalu selanjutnya kita juga bisa mendrop table dengan perintah drop table message. Dan di sini SQL ini sebenarnya pasti sama cara penulisan kodenya. Hanya ada sedikit beberapa perbedaan dengan SQL yang lain seperti MariaDB dan Postgre. Mungkin sekian dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Hilman Suhendar yang telah memaparkan dan menjelaskan mengenai materi dari using dan running untuk aplikasi HyperSQL. Untuk selanjutnya, yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan HyperSQL, yang sekaligus menjadi penutup dari segmen kali ini.
kebetulan akan saya paparkan. Oleh karena itu mungkin bisa kita lanjut saja. Baik, yang pertama ada kelebihan dari HyperSQL. Yang pertama yaitu penggunaan memori lebih leluasa karena file HyperSQL ini sangat ringan. Kemudian pengaplikasian dari HyperSQL ini juga simpel dan juga mudah. Kemudian yang terakhir untuk kelebihannya yaitu karena filenya ringan, maka proses pengaplikasiannya juga jadi lebih cepat. Kemudian ada beberapa kekurangan untuk aplikasi HyperSQL ini. Yang pertama, popularitas dari HyperSQL ini kurang. Jadi HyperSQL ini kurang digunakan oleh banyak orang yang jadi kurang terkenal. Kemudian untuk tampilan aplikasinya juga kurang menarik. Aplikasinya juga kurang user friendly. Dan yang terakhir untuk kekurangannya yaitu starting untuk aplikasi HyperSQL ini sedikit ribet daripada aplikasi-aplikasi yang lain. Mungkin cukup sekian pemaparan mengenai HyperSQL dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.